Bab kedua. Pak Regan, maaf mengganggumu malam-malam. Bisakah Pak Regan mau melihat hasil yang sudah aku revisi? Tanya Queen Xia. Regan mengernyitkan dahi. Ia lekas menutup pintu, namun Queen Xia mencegahnya. Regan mencoba menutup pintunya lagi, namun jari Queen malah terjepit dan membuatnya kesakitan. Regan membuka pintu, ia melihat jari wanita itu memerah, dia lekas mengambil kotak obat dan mengobati Queen Xia di teras rumah. Regan mengobati dengan hati-hati karena kuku Queen Xia terlihat membiru walau samar-samar. Wanita itu menahan kesakitannya, dia memang gadis yang pemberani bahkan nekat melakukan hal yang membahayakan baginya. Pak Regan, setidaknya kau bisa meringankan rasa sakit jariku dengan memberiku tanda tangan supaya aku bisa cepat sidang dan lulus kuliah. Gak kasihan Pak sama aku. Aku merantau di sini bahkan jauh dari orang tua. Ucap Queen Xia memelas dan meminta permohonan untuk Regan. Regan masih fokus mengobati jari jempol Queen Xia dan tidak memperdulikan ucapannya. Queen Xia sangat kesal sekali. Dia menghela nafas panjang, lalu menyodorkan beberapa kertas yang sudah dia revisi. Regan berdiri, ia lekas masuk lagi, namun Queen mencegahnya. Pak Regan, tidak mau melihat dulu? Sebentar saja, aku ini anak rantauan, Pak. Gak kasihan? Tanya Queen Xia. Regan membalikkan badannya. Ini di luar jam kerja saya. Kau bisa pulang sekarang. Queen Xia hanya bisa menghela nafas panjang, dia mengangguk paham, dan lekas berjalan meninggalkan rumah Regan. Dia sangat kesal sekali mempunyai dosen pembimbing yang sangat sulit ditaklukkan, namun sepertinya itu hanya kesialan Queen Xia saja, karena teman-temannya dengan cepat mendapatkan tanda tangan dari Regan. Regan memandang Queen Xia dari jendela. Ia mengingatkannya pada mantan istrinya dulu yang berusaha mengejarnya supaya bisa mendapatkan tanda tangan dan bisa melanjutkan sidang skripsi, namun revisi dan revisi yang terjadi. Bahkan parahnya saat itu, Regan membuang hasil skripsi dari mantan istrinya. Maka dari itu, Regan sekarang ini lebih berhati-hati pada perasaan anak didiknya. Dia tak ingin menyakiti dengan hal seperti itu lagi. Keesokan harinya, Queen Xia berjalan lemas menuju ruangan Regan. Ia sudah pasrah jika hari ini ditolak lagi, dan dia sudah menyiapkan rencana untuk pulang kampung saja jika tidak berhasil lulus dari skripsi. Queen Xia membuka pintu ruangan Regan. Ia tak mendapati pria itu di sana. Dia memutuskan untuk keluar sambil memeluk hasil klipingan yang dia perkirakan terakhir kalinya. Wanita itu menunggu di lorong, sembari melamun tidak jelas, dan sampai suatu ketika, dia mendapatkan telepon dari papanya. Halo, Pak. Kenapa kau mau pulang? Kesal aku, Pak. Aku nggak dapat tanda tangan dari dosen killer itu. Aku mau balik aja dan nikah sama teman papa itu. Biarlah om-om yang penting banyak duit. Queen Xia sudah sangat kesal sekali. Niat dia merantau memang untuk menghindari perjodohan, ia ingin membuktikan jika dirinya bisa lulus dengan nilai baik dan mencari pekerjaan yang bergaji besar untuk melunasi hutang sang papa karena bangkrut dan harus menggaji para pegawainya. Kau memang payah Queen Xia. Buang waktu saja selama 4 tahun ini. Lebih baik menikah dengan Om Andre malah lebih baik. Toh, setinggi-tingginya kau kuliah akan jadi ibu-ibu berdaster juga. Queen Xia mengerucutkan bibirnya. Ucapan sang papa yang terakhir memang membuatnya tidak setuju. Tak ingin berdebat, ia hanya mengiyakan saja. Ya udah, Pak. Bilang sama Om Andre aku mau nikah dengannya, tapi dengan syarat beri mahar 2M. Anak gila. Hutang papa sudah dibayar, dia saja sudah sangat beruntung. Ini lagi malah minta mahar besar. Gwen menutup ponselnya, dia mendengus kesal, dan ternyata Regan sudah ada di depan pintu untuk masuk ke ruangannya. Gwen lekas mengikutinya, dia menggigit bibirnya, lalu menyodorkan skripsi terakhirnya. Regan menatap Gwen sambil membuka lembar demi lembar. Gwen menelan ludah dan memalingkan wajahnya. Umur berapa? Tanya Regan. Queen Xia mengernyitkan dahinya,
ia mulai memberanikan diri menatap sang dosen. 23, Pak. Regan mengangguk. Ia menatap tulisan demi tulisan yang sudah terlihat rapi, lalu menutupnya tanpa mencoret-koretnya seperti biasanya. Pak, tidak ada kesalahan. Jadi bisa langsung ditandangani dong? Tanya Quen. Saya akan cek dulu, kau bisa keluar. Qianxia semakin takut. Regan tak langsung memberinya tanda tangan. Ia menghela nafas dan berterima kasih karena sudah memberinya kesempatan. Saat Quen akan keluar, tiba-tiba Regan mengucapkan sesuatu. Saya tunggu jam 7 di rumah saya. Qianxia menoleh. Ia bingung dengan permintaan Regan. Regan menyuruhnya untuk pergi, sementara itu, Qianxia langsung pergi begitu saja. Regan tersenyum kecil, melihat tingkah Qianxia yang menggemaskan. Karena sudah tidak ada urusan di kampus, dia memutuskan untuk ke mall saja. Dia tidak membeli, namun hanya melihat-lihat saja. Biasa, anak muda sepertinya tak mampu membeli jika bukan uang dari orang tuanya. Saat sudah berada di mall, ia mendapat telepon dari Om Andre. Om Andre, ada apa? Kata papamu, kau mau menerima lamaranku? Iya, asal maharnya 2 M. Om Andre tertawa. Sangat mudah sekali baginya untuk memberi mahar sebesar itu. Qianxia menutup teleponnya. Ia melanjutkan berjalan-jalan sambil memikirkan hasil skripsinya. Arg. Semuanya memang sangat membuatnya bingung. Jika Regan tidak memberinya tanda tangan, maka pernikahannya dengan Om Andre terjadi karena Regan, dan itu adalah salah Regan. Qianxia menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin mengingat Regan untuk saat ini. Dia akan berserah diri dengan hasil skripsinya jika dikorek-korek lagi. Qianxia tiba-tiba mendapatkan pesan dari salah satu temannya yang berjuang untuk mendapatkan tanda tangan dosen pembimbingnya setelah revisi 4 kali. Qianxia merasa sangat kesal sekali. Kenapa keberuntungan tidak berpihak kepadanya? Semua ini gara-gara Regan yang seenak jidat memperlakukannya tidak adil. Setelah lulus nanti, dia akan membalas dendam pada Regan. Setelah puas berjalan kaki keliling mall, Qianxia segera pulang ke kosnya. Setidaknya dia menghilangkan beban beratnya, walau sementara, dan saat bersamaan, dia melihat seseorang yang pernah viral 1 tahun yang lalu karena memiliki skandal dengan Regan. Bukankah itu Stefani? Dia hamil. What? Anak siapa? Anak Pak Regan. Qianxia mengikutinya, ia memotretnya dan menyimpan pada galerinya. 1 tahun kemarin terdapat skandal antara Regan dan Stefani, namun tiba-tiba Stefani yang dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Qianxia mengira jika Regan yang menghamili Stefani, namun tidak mau mengaku. Qianxia merasa sangat geram sekali. Dia akan menggunakan Stefani untuk mengancam Regan jika tidak segera memberi tanda tangan pada skripsinya. Qianxia tertawa kecil. Ia memang mempunyai otak yang jahat sekali untuk mengancam dosennya. Wanita itu memang memiliki keberanian yang tinggi, bahkan tidak ada rasa takutnya sama sekali pada orang. Awas kau Pak Regan. Tidak segera memberi tanda tangan, maka karir dosenmu akan hancur. Nasibmu sekarang ada padaku. Batin Quen sambil menyeringai.